الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak henti-hentinya mari sama-sama kita akan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan karunia Allah, terutama pada sore menjelang malam ini Allah izinkan kita untuk berhimpun di masjid, salat berjamaah dan ta'lim. Ini semua karunia Allah SWT. Semoga diterima menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Pengurus Masjid, materi kita adalah akhlak dan tazkiyatun nafas. Waktu saya ditawari materi apa, saya bertanya materinya apa aja yang ada di sini, dan kemudian yang paling dibutuhkan apa, supaya saya tidak ngisi apa yang sudah ada. Ada akidah, ada fikih, ada muamalah, macam-macam. Saya tanya yang paling dibutuhkan apa. Yang dibutuhkan adalah akhlak dan tazkiyatun nafas. Ya udah, itu aku ambil. Jadi ini adalah tema atau materi, bukan tema ya, materi yang hari ini memang sangat dibutuhkan. Ini adalah kalau di luaran sana yang menjadi dasar tentang karakter building, yang juga menjadi isu sentral bangsa ini. Kalau di perusahaan yang menjadi nilai-nilai perusahaan. Kalau orang kerja kalau di masyarakat, ya, itu namanya perilaku dan karakter. Sejak awal kalau kita mau bicara tentang dasar ilmu ini, itu sejak awal Rasul udah tanamkan bab ini. Kan ada hadis yang terkenal ya. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Padahal di sana juga banyak dalam sirah Rasulullah pertama kali mendakwahkan adalah mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Banyak sekali riwayat, qul ya ammi la ilaha illallah, qul ya ammi kalimah. Hai pamanku, katakan satu kalimat saja. Seakan-akan sejak awal itu tauhid itu tidak pernah bisa dipisahkan dari sikap mental atau akhlak. Ketika Rasulullah SAW turun dari Gua Hira, Khadijah menggunakan analisis terhadap perilaku Nabi sebagai basis keyakinan bahwa Allah tidak akan menghinakan Rasulullah. Pagi hari itu kan turun dari Gua Hira. Kemudian Rasul bergegas masuk kamar, kedinginan dan ketakutan. Khadijah mengatakan, ya Muhammad, engkau orang yang memuliakan tamu, menyambung rahim, menolong orang lemah. Allah tidak mungkin menghinakanmu. Jadi akhlak ini sejak awal memang telah ditanamkan menjadi dasar materi Islam. Sehingga kalau kita buat kurva, Islam itu kalau dibanding dengan agama-agama lain, atau dibanding dengan pandangan agama lain, atau peradaban lain non-agama, maka yang paling berbeda itu konsep tauhid atau iman. Itu diametral. Tuhan kita satu, Tuhan mereka banyak. Tuhan kita Allah, Tuhan mereka entah siapa. Mereka bahkan tidak punya Tuhan. Kalau yang tidak punya agama itu diametral sekali. Terus mengerucut di hukum itu mulai ada titik temunya. Nasrani punya sholat, kita juga punya sholat, cuman beda sholatnya. Yahudi juga punya, puasa juga ada. Kalau non agama dia punya diet, non agama kan punya diet. Mirip-mirip tidak makan. Di Buddha juga, tapi beda struktur ibadahnya. Tapi mulai ada titik temu. Begitu mulai materi akhlak, titik temunya mulai banyak. Sama-sama mengajarkan kejujuran, ketulusan. Cuman karena basic imannya beda, ya nanti ketemunya beda. Rasulullah menggunakan titik beda, menyampaikan hal yang paling berbeda dengan menemukan hal yang paling sama. Orang Quraisy sudah mengenal kejujuran, sudah mengenal komitmen. Jangan pernah menganggap Quraisy itu jahiliyah murni ya. Justru Quraisy itu atau Arab itu waktu itu adalah jahiliyah yang paling baik di antara jahiliyah di dunia. Makanya risalah turun ke situ.
Nilai-nilai kemuliaan ada di situ. Komitmen, kejujuran, keberanian, persahabatan, ada di situ semua. Termasuk kalau nanti nilai-nilai ketulusan, ada di situ semua. Rasul menggunakan titik temu untuk menyampaikan titik beda. Beda itu adalah tauhid, yang qul la ilaha illallah. Termasuk beda tentang hari akhir. Orang kafir tidak paham ini, hari akhir. Tapi karena Rasul orang yang diterima, maka akhirnya tidak ada peluang kecuali coba untuk berpikir ulang tentang apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pengantar ya. Ini baru di mana letaknya ini. Jadi kalau kita mau bahwa akhlak itu hal yang pertama kali bahkan disampaikan Rasulullah bersamaan dengan tauhid atau dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, sebenarnya kalau istilah itu ya ada istilah akhlak, tazkiyatun nafas, mungkin agak lebih jauh ada namanya tasawuf dengan segala perbedaan istilah ada di sini. Nah, akhlak itu ada dua, nanti yang saya ambil yang akhlak itu ada dua. Nanti kita akan materinya bukan akhlak yang umum, akhlak ada dua, akhlak yang bersifat hati, akhlak batinah yang diterjemahkan namanya sikap mental. Contoh tulus, contoh bersyukur, itu semua akhlak hati. Contoh sabar, contoh mahabbah kepada Allah, takut pada Allah. Ada 120 sifat yang ditulis Ibnu Qayyim di buku Madarijus Salikin. 9 yang wajib, sisanya itu sunnah atau kesempurnaan. Itu namanya akhlak batin, akhlak hati. Yang kedua akhlak zahir. Ini yang ngerujuknya kalau ke kajian sunnah atau kajian hadis namanya syama'il, perilaku. Contoh senyum, cara jalan, cara duduk, cara makan. Kita akan dapati banyak hadis ini, referensi dari materi ini di satu klaster hadis namanya Syama'il Rasulullah atau Syama'il Muhammadiyah. Cuman Syama'il ini jarang dikaji di Indonesia. Kalau kita mengenal hadis, sebagian besar pasti urusan hukum. Padahal hadis itu kan mulai bahas masalah tauhid, hukum, perang, dan lain-lain. Ada 13 klaster kajian. Nah, salah satunya adalah Syama'il. Syama'il jarang kita temui. Orang sering mengatakan akhlak Rasulullah mulia. Mulianya kayak apa coba? Kita nggak pernah dapatkan. Mulianya itu kayak apa? Etika hari-harinya. Cuman saya tidak akan bahas sebelah sini. Saya akan bahas yang sebelah sana. Yang akhlak, yang hati. Akhlak hati ini rujukan ke sunnahnya namanya Kitabur Raqaiq. Jadi salah satu klaster kajian di hadis namanya Kitabur Raqaiq. Raqaiq itu maknanya adalah hal-hal yang melembutkan hati. Nah, nanti akan bicara tentang akhirat, tentang tadi yang sifat-sifat tadi. Clear ya? Jadi yang kita bahas, yang kemudian disebut dengan tazkiyatun nafas sekarang. Jadi ini bagian dari ilmu akhlak. Kalau yang sana namanya syama'il, perilaku. Ini kajian berdiri sendiri. Nah ini kita akan bahas tazkiyatun nafas, khusus nangani bab hati. Bagian dari akhlak yang umum tadi khusus akhlak hati. Ini bab Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah mungkin paling penting di antara yang ada. Allah SWT berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi jiwa dan kesempurnaan jiwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah ilhamkan pada jiwa itu sifat fajirnya, jahatnya, wa taqwaha, dan sifat takwanya. Setiap manusia selalu punya dua ini. Tidak ada orang baik full, gak ada orang jahat full. Orang yang paling jahat ada sifat kebajikannya. Anda bisa temuin orang paling preman sedunia, ternyata dia komit sama ibu dan keluarganya. Betul, itu banyak sekali. Tidak ada orang jahat full, gak ada orang baik full, karena alhamaha fujuraha wa taqwa. Orang paling soleh itu kalau kita teliti ada keburukan dalam sifatnya. Makanya orang tidak boleh kecewa dengan saudaranya seagama. Enggak boleh. Kalau Anda minta saudaramu tidak pernah salah, jangan pernah bersaudara dengan siapapun. Setuju ya? Kalau Anda tidak menerima kesalahan saudaramu, jangan pernah bersahabat dengan siapapun. Dasarnya alhamaha fujuraha, dan sifat baiknya. Terus Allah buat rumus. Qad aflaha man zakkaha.
Beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya. Ketika ada sifat buruk ada pada jiwanya, maka Allah kasih kesempatan dia untuk mensucikannya. Jadi akhirnya hilang. Yang awalnya rakus menjadi tidak rakus. Yang awalnya pelit menjadi dermawan. Dari Quran ini lahir teori itu, bahwa karakter bisa dididikkan. Karena Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Tapi di sana ada hadis, ada ayat qad aflaha man tazakka. Ada beda. Kalau zakkaha itu ada proses yang kita inisiasi, yang Allah kasih kesempatan kepada kita menginisiasi. Man tazakka adalah hasil dari proses yang otomatis itu kontribusi atau keputusan Allah SWT. Kita berproses, nanti Allah yang akan memutuskan bersih apa enggaknya, berhasil atau tidaknya. Makanya nanti di ikhlas itu ada istilah mukhlis, ada istilah mukhlas. Cuma terkadang banyak yang enggak clear. Yang tidak bisa digoda setan itu mukhlas, bukan mukhlis. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Kalau mukhlas orang yang diikhlaskan hatinya oleh Allah SWT. Mukhlis orang yang berusaha ikhlas, belum tentu ikhlas. Tapi mukhlas Allah yang akan mengikhlaskan hatinya. Yang enggak digoda itu yang mukhlas. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin, bukan mukhlisin. Nah, kayak gini-gini kalau nggak detail dianggap sama. Makanya ini lagunya ngaji ya. Semoga Allah barokai semua, amin. Jadi tadi beruntung bagi yang mensucikan hatinya dan rugi bagi yang mengotori jiwanya. Allah mengatakan beruntung bagi yang akhirnya bisa melakukan itu dan hasilnya jiwa yang suci. Dan rugi bagi orang yang kotor. Ini bab masalah beruntung sama rugi bisa kita lihat dari berbagai macam analisis ya. Yang pertama, bahwa amal itu ada 3. Dan yang paling berbobot atau tinggi nilainya itu amal hati. Jangan salah kalau memilih amal atau membobotkan amal. Amal itu ada 3. Ini analisis pertama. Ada namanya amal lisan, contohnya dzikir, tilawah. Amal anggota badan, contohnya sholat dan lain sebagainya. Berderma, berjalan ke masjid kan amal anggota badan. Umroh. Yang ketiga, amal hati. Contohnya apa? Yang tahu amal hati? Contohnya ikhlas. Contohnya syukur. Ada yang paling tinggi amal hati yang bisa menjadi kunci semuanya. Iman. Iman letaknya di mana? Di hati atau di otak? Apa di dengkul? Di hati. Nah, amal yang paling tinggi nilainya itu amal hati. Bukan amal anggota badan. Jadi jangan salah. Kalau kita memproses berislam itu justru fokusnya ke amal hati. Karena nilainya tinggi, tak terkira. Tingginya tak terkira. Ini semua amal ini kuncinya di iman. Betul ya? Kalau nggak ada imannya diterima nggak? Tolak. Orang baik sepanjang hayat, dermawan sepanjang hayat, tapi syirik. Syirik itu urusan apa? Urusan hati. Lebur nggak perbuatannya? Lebur. Sekarang kita naik di bawah, di atas iman, ada ikhlas. Semua perbuatan, apapun perbuatannya, wajib dasarnya ikhlas. Nggak ikhlas, lenyap. Masa sepenting ini nggak ditekuni. Ini kan kunci. Anda boleh punya mobil sehebat apapun, tapi nggak punya kunci, bisa jalan nggak? Kayak gitu. Kuncinya di iman, kuncinya di ikhlas. Kuncinya nanti di syukur, kuncinya nanti di sabar. Kenapa orang kuat sholat? Itu bukan karena badannya kuat, bukan karena dia bergizi, karena tough mentalnya, baru dia kuat sholat. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, kuncinya di mental, bukan di fisik. Orang fisik boleh gede, tapi kalau mentalnya rapuh. Yang pertama ya, bahwa amal perbuatan yang paling berbobot bahkan menjadi kunci itu amal hati. Maka benar, beruntung bagi yang mensucikan hatinya. Yang kedua, kita langsung bahas di akhirat. Langsung konkret. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doa Nabi Ibrahim. Salah satunya
Wala tuhzini yauma yub'atsun illa man atallaha biqalbin salim. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya Allah, jangan hinakan aku di hari orang-orang dibangkitkan kecuali yang datang dengan hati yang bersih. Jadi yang selamat kelak di akhirat itu orang yang hatinya bersih. Saya berikan contoh. Mirip tadi di poin pertama, kalau tadi kan dibandingkan bobotnya. Kalau sekarang kalau ada orang berbuat banyak sekali, tapi ada satu amal hati yang lewat. Contoh, dia iri, suka dengki. Habis nggak amal perbuatannya? Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, kata Rasulullah ya. Hasud itu memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu bakar, lenyap. Satu lagi amal hati, kalau tidak kita tata. Hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu habatin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya sedikit satu biji zarrah, sawi kalau terjemah zaman dulu, karena sekarang udah ada atom, mati atom, dari sifat sombong. Punya sombong? Enggak. Bayangin aja. Dan sombong ini itu salah satu sasaran setan. Karena setan menjadi iblis itu bukan sekedar maksiat. Sebab utamanya karena sombong. Sama-sama melanggar, katakan dengan istilah melanggar. Setan melanggar, iblis melanggar, Nabi Adam melakukan yang ia lakukan. Kalau kayak gini jangan, Nabi melanggar, nggak boleh kayak gitu ngomong. Nabi Adam melakukan yang ia lakukan. Jadi harus ada adab kepada para nabi. Tapi hasilnya berbeda. Nabi Adam langsung istighfar karena tidak ada kesombongan di dalam dirinya. Sedangkan iblis tidak mau istighfar karena ada kesombongan dari dirinya. Dan kesombongan itu Bapak Ibu bisa datang dari apa saja. Dari alamat rumah bisa. Rumahmu di mana? Di gang. Rumahku di Boulevard. Beda rasanya ya. Rumahmu di mana? Di kampung. Rumahku di komplek. Loh, ada rasanya beda nggak? Kerjamu di mana? Walah mas, perusahaan nggak jelas. Kerjaku multinasional. Rasanya beda nggak kira-kira? Sombong bisa masuk dari apa saja. Termasuk bisa masuk dari kesolehan. Yang dianggap remeh. Serius. Jebakan orang soleh itu ketika setan mendorong orang soleh sombong dari kesolehan. Selesai. Maka sampai ada ungkapan di para ulama, kesolehan atau kebaikan yang mendatangkan kesombongan itu lebih buruk daripada kesalahan atau kemaksiatan yang mendatangkan kerendahan hati. Ada orang tidak begitu soleh tapi rendah hati. Ya Allah, gitu sholat aja kok nggak bisa tegak, gitu ampuni saya, gitu ya. Terus apalagi ngaji nggak becus-becus, ampuni saya. Dia selalu minta ampun pada Allah. Apalagi gitu, didik anak nggak berhasil, ampuni saya. Terus ampuni saya. Ini ada orang keren, ngaji top, sholat top, semua top, Insya Allah surga. Ahli surga, emang kayak lo ngaji nggak becus. Tentu nggak diomongkan di mulut, di hati. Itu sudah lenyap seketika, betul? Betul. Gitu. Makanya saya suka buat ilustrasi setan itu untuk menggoda kita itu terkadang ditarik ke kiri atau didorong ke kanan. Ditarik ke kiri itu kita digoda untuk tidak masuk jalan kebenaran. Jadi ahlu maksiat. Tidak ibadah. Tapi kalau tetap harus di jalan kebenaran, didorong ke kanan. Misalnya berlebihan, ya, ghulu dalam bahasa gitu, tasyadud, atau al-kibr, kesombongan atas kebaikan, didorong keluar. Dua-duanya keluar, tidak di jalan kebenaran. Jadi nomor 2, kembali ke tema. Ini penting sekali. Karena bahkan kunci Allah menerima kebaikan kita di akhirat yang nanti hasilnya surga itu adalah di amal hati. Gitu. Kita mau nanya lagi, kunci sholat ada di mana? Di khusyuk. Betul ya? Kalau sah tidak sah itu adanya di tata cara.
Kalau tata caranya nggak cocok sama sunnah Nabi, nggak sah, betul? Tapi diterima nggak diterima, kuncinya di khusyuk. Boleh nggak khusyuk tapi nggak cocok sama sunnah Nabi? Ya nggak boleh lah, itu mah udah level di bawahnya. Jadi kalau kita bicara sholat, justru yang paling pokok di khusyuknya. Dan ini yang paling berat. Saum, di mana letaknya intinya? Di takwa. Saum puasa itu letaknya di takwa. Karena kalau orang puasa saum kok tidak bertakwa, sama dengan orang diet. Apa bedanya? Menggeser makan aja. Begitu dia tidak bertakwa, Allah nggak terima puasanya, betul ya? Hadisnya banyak sekali. Nah, itu contoh-contoh. Haji sama. Haji itu kalau nggak ada takwanya, sama saja orang keliling-keliling batu. Keliling batu, muterin batu, lempar batu, di kubangan batu. Tapi menjadi haji karena bertakwa. Anda bisa kaji di surat Al-Hajj ya, di surat masih Al-Baqarah atau Al-Imran. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Allah tidak menerima daging atau darah dam atau kurban. Yang Allah terima takwa di antara kalian. Itu poin kedua ya. Betapa beruntung betul karena memang amal perbuatan itu diterima dan menjadi bagian dari proses ke surga itu ketika dikunci oleh amal hati. Yang nomor 3, di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu semua, yang membuat kita itu nyaman, bahagia, itu apa? Kondisi hati. Udah turun ke masalah yang sudah profan ya. Kebahagiaan hidup letaknya bukan apa yang ada di tangan, tapi bagaimana hatimu menyikapi yang ada di tangan. Betul ya? Orang bahagia tidak bahagia bukan terletak kepada apa yang kau usahakan, tapi bagaimana kau menyikapi apa yang kau usahakan. Sama-sama dapat gaji X, jika hatinya syukur, bahagia. Sama-sama dapat ujian X, jika hatinya sabar, bahagia. Saya berikan contoh kecil yang masalah bahagia letaknya di syukur apa di income atau di makanan. Letaknya ada di syukurnya. Sore hari seorang ayah datang agak sore. Anaknya berdua depan rumah, makanya nawari. Dek, yuk kita keluar yuk beli makanan, bakso kek atau apa pumpung bapak pulang sore. Ya oke. Kan tadi lagi enak-enak nih, justru ditawari sebuah karunia, nikmat ya, ditawari makan bakso. Ayo dek, adiknya beli bakso, kakaknya beli mie. Ya dapatlah dua-duanya. Begitu sudah dapat dua-duanya, adiknya bilang, lah kok mie-nya lebih mahal? Kata si adiknya, ya udah kalau gitu kamu nambah deh. Kata si papanya. Akhirnya adiknya nambah. Begitu dapat nambah, kakaknya bilang, lo kok dia 2? Ya kan dia, kamu mahal deh. Ya udah kamu nambah deh. Gitu. Kan bapaknya baik sekali, menambah. Kata adiknya, lah kan dia kok mahal? Maka sore hari itu bukan lagi damai, tapi justru petaka. Karunia tidak selamanya membuat bahagia, kecuali disikapi dengan syukur. Syukurlah membuat karunia itu bahagia. Semua orang mendapatkan pasangannya masing-masing, betul? Yang membuat bahagia itu syukurnya atau pasanganmu? Halo? Kok tertindas gitu? Pasangan X, alhamdulillah ya ada orang yang mau sama aku. Bahagia nggak rasanya? Ketipu dia, betul. Bahagia, betul ya. Tapi ada orang istiwa gitu, astagfirullah gitu ya. Dia mah barokah, saya mah musibah gitu. Sedih nggak jadi? Jadi syukurnya. Sekarang bab kenikmatan. Sekarang kita bab ujian. Ujian itu tidak serta-merta membuat kita sedih, nelangsa. Kecuali kita tidak sabar. Kalau sabar, nggak apa-apa. Kalau sabar, nggak apa-apa. Saya berikan contoh, nih yang langsung contoh fisik. Jembatan, itu ambrol, itu karena beban, atau karena yang lain? Bisa jawab? Jembatan itu ambrol, bukan karena sekedar beban. Tapi kalau bebannya di atas kemampuan jembatan menanggungnya. Itulah kira-kira analisanya. Betul?
Kalau ada jembatan kemampuannya itu 100 ton, yang lewat 90 ton, ambrol enggak? Enggak. Ada jembatan kemampuannya 1 ton, yang lewat 2 ton, ambrol enggak? Jadi bukan 2 ton atau 100 tonnya, tapi yang dilihat kemampuan jembatannya. Mental kita itulah jembatan. Ini lewat ujian, istri ngamuk, betul ya? Karena udah tanggal 32 nggak ada gaji. Ngamuk bu, ngamuk. Tergantung, puyeng nggak kita. Kalau jembatan kita ini di atas beban wong tadi, ya nggak apa-apa. Kata suaminya, wah kayak kurang kenceng bu, saya kasih mic lagi juga boleh. Betul kan? Rasulullah, istrinya beberapa hadis kan banyak menceritakan tentang cemburunya istri Rasulullah. Sampai Rasul dipukul tangannya, pecah piringnya. Di buku Imam Baghawi, Syama'il. Enggak kenapa-kenapa, enggak puyeng, apalagi sampai terus ke mana? Ke pub, naudzubillah. Ada orang dikasih beban, diusir dari tempat tinggalnya, diintimidasi, enggak kenapa-kenapa. Pernah enggak Rasulullah kau dapatkan kisahnya gini, ngulus-ngulus sore hari. Ya Allah, jadi nabi sih jadi nabi, tapi berat banget ya. Pernah enggak kita dapat kisah Rasul ngeluh gitu, ngeluh. Suatu ketika Rasulullah itu pulang dari masjid siang-siang. Dan ada orang iseng, naudzubillah. Kepala Rasulullah yang mulia itu dikasih debu. Jadi Rasul masuk rumah itu debuan semua. Zainab, anak pertama, itu nangis. Ya abata, limadza yaf'aluna bika hakadha. Hai ayahku, kenapa mereka melakukanmu kayak begitu? Kata Rasulullah, ana Rasulullah wa innahu lanasiri. Saya ini Rasulullah, dia pasti menolongku. Ya udah gitu aja. Kuat. Jadi kita sedih dengan masalah itu bukan karena masalahnya, tapi tergantung kemampuan mentalnya. Nah kalau hatinya kokoh, seberapapun masalah, ya biasa aja, kokoh. Suatu ketika ada seorang kiai memang diuji oleh Allah, atau lebih tepatnya dikaruniai Allah, istri yang mungkin sekarang cerewet sekali. Cerewet ini kisah nyata, cerewet, wet. Suatu ketika santrinya datang pagi hari itu langsung semprot, prot. Santri pagi-pagi, bukan lakinya waktu. Laki juga, bapak kan gak ngasih nafkah udah seminggu. Aduh, astagfirullah, dibuka di depan santrinya. Sampai akhirnya santri itu mau pamit dan gak diizinkan, dia tetap diizinkan untuk konsultasi. Di ujung kisah itu santrinya bertanya kepada Pak Kiai, itu Pak Kiai kok bisa ya sama punya cerewet kayak begitu? Nah, mungkin santrinya kayak orang Bintaro gini lah, kritis gitu kira-kira. Ini kata Pak Kiai ini. Saya bersyukur pada Allah dikasih istri secerewet punyai. Karena kalau nggak cerewet, dari mana saya berlatih sabar? Setuju Pak? Yang percaya punya istri cerewet, angkat-angkat. Orang masuk ujian, tidak semuanya sedih. Ini masuk UN nih. Siapa yang sedih? Orang yang tidak siap. Yang siap, seneng. Karena bakal jadi juara pertama. Betul enggak? Orang masuk USBN, apa itu namanya? UMPTN. Nah, sekarang istilahnya mah beda-beda mulu mah. Tegang karena tidak siap. Yang siap happy karena dia bakal masuk fakultas favoritnya. Ujian tidak membuatmu sedih kalau engkau sanggup melewatinya. Menjadi sedih karena mental kita di bawah ujian. Setuju Pak ya? Inilah namanya tazkiyatun nafas. Hati yang suci itu hati yang kokoh, hati yang bersih, hati yang lembut. Istilahnya sekitar gitu. Ada istilah hati yang bersih, hati yang sehat, salim, terus hati yang kuat. Di sana juga ada hati yang sakit, hati yang kotor, hati yang mati, hati yang buta. Istilahnya yang sakit. Secara umum tazkiyatun nafas atau belajar ilmu hati sangat-sangat penting, super penting. Oleh karena itu mari kita tekuni, meskipun ini baru pengantar, nggak tahu nanti ngajinya kapan lagi, saya nggak ngerti. Ini kan pokoknya pengantar aja lah, ketemu waktu Sabtu sore gitu. Nggak tahu nanti jadwalnya apakah ini aja
tinggal nanti disepakati. Kalau tidak ya ketemu sama saya di mana aja kan bisa tuh ya. Langsung karena waktu tidak banyak, saya diminta untuk ada pertanyaan 15 menit sebelum Isya. Itu sudah mau Isya sekarang. Nah, mungkin langsung ke ini aja. Metode untuk pensucian jiwa langsung ya, ini langsung supaya ketemu konklusinya. Metodenya itu apa? Ada 3 metode. Yang pertama namanya tahalli atau tahliyah, yakni melatihkan diri kita dengan sifat-sifat baik. Proses latihan. Terkadang disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu bahasa ininya latihan. Makanya ada buku hadis namanya Riyadhus Shalihin, itu latihan orang-orang soleh. Kalau antum lihat Riyadhus Shalihin, bab pertama apa? Babul ikhlas. Nah, itu latihannya. Latihan niat oleh ikhlas. Itu latihan orang-orang soleh. Sampai latihan etika-etika di belakang tuh. Etika makan, etika itu kan di belakang-belakang tuh. Terus bab doa paling ujung. Ini oleh para ulama disebut dengan makomat. Melatihkan sifat. Sifat itu akhirnya di kajian tazkiyatun nafas namanya makom. Bukan makam ya, makom. Kalau makam itu kuburan. Makom. Makom itu sebenarnya posisi asli terjemahannya. Cuman ini menandakan sifat orang. Jadi makom ikhlas, makom zuhud gitu. Makom sabar, makom syukur. Karena seakan-akan ketika orang mendaki sifat baik ini, dia seperti mendaki. Sebagian ulama mengatakan yang paling tinggi ridho, misalnya. Ridho kepada Allah, jangan dianggap remeh ya. Raditu billahi rabb, itu paling tinggi ridho. Saya mengatakan paling tinggi mahabbah kepada Allah, mencintai Allah. Ibnu Qayyim misalnya paling tinggi ikhlas. Ini tergantung berbagai macam pandangan tentang makom. Nah, kita melatih sifat-sifat itu satu persatu. Ibnu Qayyim telah mencatat sifat itu tadi 120 sifat. Nah, yang wajib 9. Sisanya kesempurnaan. Tapi jangan dianggap remeh, tidak wajib. Contoh namanya sifat bijak, hikmah. Bijak. Bijak itu enggak wajib. Tapi kalau ada orang enggak bijak, aneh enggak kira-kira? Jadi sifat kesempurnaan pun itu bisa menjadi wajib bagi kita dalam hidup. Contoh bergegas menuju perintah Allah, itu sifat. Kalau jalannya itu anggota badan. Bergegasnya itu sikap mental, namanya bergegas. Al-firaru ilallah namanya. Allah berfirman, fafirru ilallah, larilah kepada Allah. Itu namanya bergegas. Kalau ada orang tidak bergegas, aneh nggak kira-kira? Azan masih leyat-leyot gitu. Hah? Suruh ngaji leyat-leyot. Dibangunkan leyat-leyot. Mungkin nggak sampai salah, tapi sudah membuat tidak sempurna imannya. Betul ya? Itu namanya sikap bergegas. Ini nggak wajib. Karena yang penting nggak sampai keluar waktu sholat kan kalau kita bicara hukum. Jadi meskipun sifatnya dalam kategori hukumnya tidak wajib, ini juga masih sangat penting karena posisinya di ilmu hati. Namanya tahalli, tahliyah. Yang kedua takholli, membersihkan sifat hati. Tadi kan sebagian orang memang diuji oleh Allah, memang ada sifat buruk. Kalau kita perhatikan anak kita 2, yang 3, 4, 5 yang lahir dari ibu yang sama, sifatnya beda-beda betul. Yang satu pelit, yang satu betul ya. Yang satu irian betul. Kok adik dikasih itu? Ya udah kan adik baru. Enggak, aku mau. Tapi ada yang damai, baik, itu enggak pernah. Ya udah dikasih ya kita bersyukur, enggak ya diam, betul ya? Nah, yang punya sifat kayak gitu, dia harus berusaha membersihkan lewat apa? Taubat. Ditaubati setiap hari. Insya Allah nanti Allah yang akan bantu. Akhirnya selesai dengan izin. Tadi qad aflaha man zakka, pakai taubat. Nanti ada proses yang lain. Di antara ya ada ibadah pembersihan-pembersihan itu. Persifat ada. Nah, di bab yang pertama lahir satu klaster. Jadi di materi tazkiyatun nafas itu akhirnya dibagi-bagi menjadi sub materi. Kalau dari metode tahalli lahir kajian namanya makomat, makom. Kita akan belajar sifat-sifat itu, belajar syukur, belajar sabar, belajar tawakal, belajar terus. Oke. Kalau dari tahalli yang membersihkan penyakit hati, maka lahir kajian
amrodul qulub, penyakit-penyakit hati. Ini sering disampaikan oleh beberapa asatidz. Penyakit hati itu sub kajian. Kemudian nanti ada talbisu iblis, metode tipu daya iblis, itu sub kajian di sini. Yang ketiga metode namanya tahakkuk wa takhalluq, yakni belajar ilmu hati dari asmaul husna dan dari akhlak dan sifat Rasulullah. Basisnya asmaul husna dan syama'il Rasulullah dan raqaiknya Rasulullah. Langsung itu praktek gitu. Kalau di asmaul husna udah sah. Kalau kita belajar sifat Allah Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang, maka tak satupun orang boleh merasa kehilangan kasih sayang. Kalau istrimu mengusirmu, kalau anakmu membencimu, tetanggamu membencimu, siapapun orang sebelum membencimu, jangan pernah merasa kehilangan kasih sayang. Kenapa? Karena Allah Maha Penyayang. Enak enggak gitu? Jadi enggak akan merasa hilang. Orang itu kalau merasa kehilangan kasih sayang akan bunuh diri. Terus apa gunanya hidup? Istri yang aku nikahi bertahun-tahun ngusir aku dari rumah, mati aku, kan gitu. Tapi datanglah kepada Allah. Itu baru Ar-Rahman aja. Karena Allah Maha Rahman, maka hambanya belajar dari sifat Tuhannya. Sayangilah hamba-hamba Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangi. Makanya kalau dakwah kalau tidak pakai pendekatan tazkiyatun nafs akan kasar, Pak. Dakwah itu pasti menemukan kesalahan. Namun juga dakwah, betul ya? Kesalahan hamba itu harus didekati dari dua sisi. Kesalahannya itu namanya maksiat yang mengundang kebencian dan nahi mungkar. Tapi orangnya itu hamba Allah yang mengundang kasih sayang. Jadi kayak anak kita salah, digebukin enggak? Kita benci karena nilainya jelek, tapi kita rangkul. Kenapa Dek? Kenapa? Jelaskan kepada Abi, nilaimu kok bisa 4? Oh gitu. Oke, apa yang bisa bantu? Nah, paham kira-kira. Itu yang kita dapat di para ulama. Makanya akhirnya berhasil. Kita ingin menjelas semua mungkarat, apapun itu, bid'ah apa saja. Itu salah, tapi orangnya adalah hamba Allah. Orangnya itu hamba Allah. Sayangilah hamba Allah. Salahnya, singkirkanlah kesalahannya. Jadi ketemunya keren banget. Kita belajar dari Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Qahar, luar biasa. 90 sifat, 99 nama sekaligus menjadi 99 sifat. Kita juga bisa belajar dari akhlak Rasulullah. Nah, karena di bab Syama'il nanti ada bab tentang ketawaduan Rasulullah. Tawadu itu sikap mental. Implementasinya kayak apa? Belajar dari Rasulullah. Munduk-munduk, boleh nggak sampai sebatas mana? Rasulullah ajarkan betul. Misalnya apalagi tentang gimana menyikapi kesedihan, itu akan diajarkan Rasulullah SAW semuanya. Karena Rasulullah itu yang implementator paling sempurna tentang semua konsepsi agama. Jadi langsung konkret. Nah, cuman lagi kabar buruknya yang kayak gini masih jarang. Biasanya kalau tentang Rasulullah itu hanya ada 2 yang berkembang di Indonesia. Yang pertama masalah hukum. Masalah hukum aja, diuprek-uprek masalah hukum itu karena memang batas minimal orang Islam itu kan dihukum. Yang penting sah, yang penting halal, yang penting tidak salah, kan gitu aja kan. Belum tentu bicara sempurna, diterima, enggak levelnya hukum itu. Yang kedua, sirah dan maghazi, urusannya sirah Rasulullah itu. Lahir terus perang. Jadi ada 2, padahal hadis Rasulullah itu enggak sedikit jumlahnya kesana kemari, termasuk salah satunya bab ini. Jadi kami ulangi lagi ada 3 metode ya, tahalli, takhalli, tahakkuk, wa takhalluq. Kalau lupa istilah Arabnya, ini rumit. Pokoknya belajar melatih sifat baik, terus membersihkan sifat buruk dengan taubat, di awal dengan taubat, yang terakhir belajar ilmu hati dari Asmaul Husna dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sampai di sini. Ini pengantar ilmu tazkiyatun nafas. Kalau ada pertanyaan persilahkan. Mungkin masih ada 5 menit atau 3 menit. Atau udah sampai waktunya sekarang? 6 menit lagi. Mungkin sampai di sini. Silakan bertanya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
eh, sudah jatuh waktunya sholat, tapi dalam hati saya lah sebentar lagi lah gitu, atau tanggung dan sebagainya. Sebetulnya kalau saya pribadi itu secara tidak langsung bahwa ibadahnya itu ya gimana saya, bukan maunya Allah gitu. Jadi secara tidak langsung, apakah itu sebetulnya kita tidak menjadikan diri kita sebagai hamba Allah, atau kita benar-benar sebenarnya udah kafir secara keyakinan? Itu aja sih. Terus yang kedua, pada saat kita kerja, kita mengutamakan target perusahaan dan lain sebagainya, dan kadang-kadang menghalalkan segala cara yang ujung-ujungnya bukan mencari ridho Allah juga gitu. Apakah di situ udah hilang gitu keimanan kita kepada Allah gitu? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beratnya pertanyaannya, berat-beratnya. Nanti ada materi yang penting untuk Bapak Ibu semua, sebagai pembungkus dan lanjutan dari materi, namanya tafkir Islami, berpikir Islami. Jadi yang sudah kita kaji rata-rata kan tauhid, fikih gitu kan kalau di masjid-masjid. Nah, ini itu sikap mental. Tazkiyatun nafas itu menjadi sikap mental. Tafkir itu frame berpikir. Yang masih celak muslim itu ini sama ini. Frame berpikirnya terkadang tindakan hukumnya benar, tapi frame-nya tidak benar. Karena sehingga nanti beberapa sikapnya menjadi sangat berbahaya. Ini bab tadi misalnya saya dandanan terusnya ya tidak segera. Apa pertanyaan itu kafir? Enggak. Tapi dia mengurangi iman. Ya, di bab iman, kafir tidak kafir itu ada dua istilah. Ini yang Ahlus Sunnah ya. Ada yang hal yang menyebabkan orangnya keluar dari agama, dan ada tindakan yang menyebabkan orangnya berkurang imannya. Clear ya? Kita tidak seperti paham apa itu. Yang semua tindakan kesalahan menyebabkan orangnya langsung keluar dari agama. Makanya ada namanya nawaqidul iman dan ada munaqisul iman. Yang membatalkan iman, orangnya kafir. Nah, itu namanya masuk di bab asbabur riddah, sebab-sebab murtad. Tapi ada satu bab namanya bab tentang pengurangan keimanan. Nanti Anda ketemu satu kajian namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Tulisan Imam Baihaqi. Jika yang dilanggar ini orangnya murtad. Jika yang dilanggar ini tidak murtad tetapi berkurang imannya. Paham ya kira-kira ya? Beberapa ayat yang menyebabkan tentang kalimat-kalimat yang seakan-akan keluar dari agama, para ulama mufassirin mengatakan itu namanya mengurangi, itu melakukan tindakan kufur. Contoh, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah dia kafir. Maknanya dia melakukan tindakan kufur, tapi tidak sampai orangnya menjadi kafir. Paham ya? Jangan sama dengan ini, meskipun ini masih khilaf. Man tarokas sholah faqad kafar, yang meninggalkan sholat kafir. Sekali enggak sholat kafir. Itu hadis tadi. Imam Ahmad mengatakan kafir, betul kafir, keluar. Imam Syafi'i mengatakan enggak. Dia bukan kafir keluar dari agama, tapi dia melakukan tindakan kufur namanya. Ini khilaf para ulama. Tapi intinya, kalau yang tadi Bapak sebutkan itu namanya masuk kategori mengurangi kesempurnaan iman. Bagus enggak? Ya enggak bagus. Bukan berarti kalau enggak murtad jadi tetap dijalankan. Enggak ya. Jangan sangat kalau salah memahami ya, wah enggak kafir aja terus kemudian kita boleh. Ya enggak, jangan dianggap remeh. Istilah kalau kafir itu kan betul ya, enggak naik kelas. Kalau mengurangi kesempurnaan iman ya C atau C- kalau perlu. Jadi memang sudah deket-deket ke arah situ. Gitu. Itu kalau enggak ada pertolongan Allah ya lenyap ke situ. Alhamdulillah. Yang kedua tentang tadi mengutamakan pekerjaan macam-macam, sama secara hukum kasusnya sama. Cuman ini memang problem kita semua hari ini ya. Problem kita hari ini adalah kita ada di sebuah kehidupan yang sangat-sangat profan sekali, betul ya? Kapitalisme telah menjadi ideologi. Terus kita cek loh di hati kita ini, agamanya Islam, jangan ideologinya kapitalis sebenarnya. Ideologinya bukan Islam. Tahu kan ideologi sama agama beda ya? Agamanya Islam, tapi ideologinya belum tentu Islam. Ideologi bisa kapitalis, agamanya dipaksa untuk melayani ideologi kapitalismenya. Tadi akhirnya sholatlah yang rajin agar nanti bisnismu lancar. Jadi yang penting yang mana? Nah, itu namanya ideologi kapitalis, agamanya Islam. Itu yang kalau Anda nanti berkesempatan baca buku satu, diingatkan oleh salah satu pengamat peradaban di Amerika, abad 21.
itu ideologi yang paling dominan kapitalis. Jika agama-agama tidak mengkonsolidasikan diri, memang agama masih ada, tapi diganti ideologinya kapitalis. Serius. Sholatlah duha agar kaya, bisnismu lancar. Jangan jadi agama dipaksa melayani kepentingan kapitalis, atau dibalik, kayalah agar kau bisa sholat duha. Yang benar yang mana? Majulah bisnismu agar kau bisa sholat dengan khusyuk. Jadi kapitalis dipaksa melayani agama. Kembali tadi, kalau levelnya memang mengurangi kesempurnaan iman, dan itu bahaya secara umum. Kenapa? Karena kalau kita melihat fakta hidup kita itu sebagian besar ada di dunia itu, di kantor, betul ya? Jadi kalau tindakan profan kita, tindakan profan, kalau bahasa agama tindakan mubahat, itu kok tidak bisa kita giring menjadi tindakan akhirat. Kalau bahasa hukumnya paling gampang, tidak menjadi tindakan yang berpahala, maka kita nggak punya sumber pahala yang banyak. Karena ibadah kita kan sedikit banget sebenarnya. Sebagian besar ada di sana. 16 jam kita di kantor. Itu kalau tidak bisa menjadi tindakan akhirat atau pahala, sayang sekali. Wallahu a'lam. Kita akhiri dengan sama-sama dengan berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.